Halo minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel saya yang membahas berbagai hal menarik tentang Jepang. Kali ini kita akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana kerja di pabrik pengolahan makanan di Jepang. Ada yang tahu ramen? Pasti dong, semua orang tahu ramen ya. Ramen adalah salah satu makanan khas Jepang yang sangat populer di seluruh dunia. Ramen adalah mie instan yang disajikan dengan kuah dan bumbu yang beragam. Tapi, tahukah kalian bagaimana proses pembuatan ramen di pabrik? Apa saja syarat dan tantangan yang harus dihadapi oleh para pekerja pabrik ramen? Mari kita simak bersama-sama. Untuk bisa bekerja di pabrik pengolahan ramen di Jepang, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi. Pertama, tentu saja kalian tuh harus memiliki visa kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang kalian inginkan. Ada beberapa jenis visa kerja yang bisa kalian ajukan seperti magang, tokutegino, atau visa kerja biasa. Setiap visa memiliki persyaratan dan durasi yang berbeda-beda. Jadi kalian tuh harus memilih visa yang paling cocok dengan kebutuhan kalian tentunya. Kemudian harus memiliki kemampuan bahasa Jepang yang baik. Itu sangat penting untuk bisa berkomunikasi dengan rekan kerja ataupun dengan atasan kita nantinya. Serta untuk memenuhi atau memahami instruksi dan peraturan kerja di pabrik. Biasanya kalian tuh harus memiliki sertifikat JLPT minimal level N3 untuk bisa bekerja di pabrik ramen ya. JLPT adalah tes kemampuan bahasa Jepang yang diakui secara internasional. Kemudian yang ketiga, kalian harus memiliki fisik dan juga mental yang kuat. Karena bekerja di pabrik ramen itu tidaklah mudah. Kalian harus bisa bekerja dalam waktu yang lama, harus siap berdiri sepanjang hari, mengangkat barang-barang berat, dan menghadapi tekanan dari atasan ataupun juga rekan kerja. Nah, selain itu kalian juga harus menyesuaikan diri dengan budaya kerja di Jepang, yang pastinya mungkin berbeda dengan budaya kerja di Indonesia ya. Nah, setelah mengetahui syarat-syarat umum untuk bekerja di pabrik ramen di Jepang, sekarang kita akan melihat bagaimana proses pembuatan ramen di pabrik. Proses pembuatan ramen di pabrik ini pastinya bakal seru banget. Yuk, kita simak. Ya, yang pertama pembuatan adonan mie. Terus juga ada proses pengeringan mie, terus pembuatan bumbu dan kuah, pengemasan, dan juga pendistribusian. Pembuatan adonan mie tentunya bahan utamanya adalah tepung terigu dicampur dengan air, garam, dan minyak goreng untuk membentuk adonan. Adonan ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggiling yang akan mengubahnya menjadi lembaran tipis. Lembaran adonan ini lalu dipotong menjadi bentuk mie dengan pisau khusus. Kemudian mie yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam mesin pengering yang akan mengurangi kadar airnya hingga sekitar 10%. Proses pengeringan ini juga penting untuk menjaga kualitas dan kesegaran mie. Mie yang sudah kering kemudian dibentuk menjadi gulungan atau blok yang siap dikemas. Mie yang sudah dibentuk akan diberi bumbu dan kuah sesuai dengan varian rasa yang diinginkan. Bumbu dan kuah ini biasanya terbuat dari bahan-bahan alami seperti sayuran, daging, ikan, rempah-rempah, dan juga lain-lain. Bumbu dan kuah ini juga dikemas secara terpisah dari mie untuk menjaga rasa dan aroma. Mie, bumbu, dan kuah itu kemudian dikemas dalam kemasan plastik atau kertas yang dilengkapi dengan label dan informasi produk. Dan kemasan ini dirancang untuk melindungi mie dari udara,
cahaya dan kelembaban yang dapat merusak kualitasnya. Nah, kemasan ini juga harus memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan. Setelah dikemas, produk ramen siap didistribusikan. Nah, gitu belibet ya. Ke berbagai tempat seperti supermarket, minimarket, restoran, atau juga ekspor ke luar negeri. Oke minasang, itulah tadi proses pembuatan ramen di pabrik. Ya, tentu saja setiap pabrik mungkin memiliki proses yang sedikit berbeda, tergantung pada jenis dan merek ramen yang diproduksi. Namun secara umum, proses pembuatan ramen di pabrik ini cukup rumit dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk bekerja di pabrik ramen di Jepang? Jika ya, kalian harus mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari mengurus visa. Tentunya yang paling utama tuh belajar bahasanya, hingga mempelajari budaya kerja di Jepang juga ya. Juga tidak menutup kemungkinan ya, kalau kalian tetap bisa menikmati ramen di Indonesia dengan mudah dan murah. Tapi kayaknya lebih seru kalau bisa menikmati langsung di Jepang. Ramen adalah makanan yang lezat dan praktis, cocok untuk kalian yang sibuk atau ingin makan sesuatu yang hangat. Oke minasang, demikian video kali ini tentang kerja di pabrik pengolahan ramen di Jepang. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang makanan khas Jepang. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe di channel ini. Oke, makasih minasang.